Pinjamkan Allah pohon sawit 25 tahun. Ada yang dipinjamkan Allah Ta'ala jadi PNS 58 tahun. Ada yang dipinjamkan Allah profesor 70 tahun. Profesor pensiun 70. Malaikat maut datang 65. Ada yang dipinjamkan Allah DPR 5 tahun. Kalau dipilih lagi. Kalau enggak, habis 5 tahun. Datang KPK, selesai. Hidup ini adalah titipan. Maka pandai-pandai jaga titipan. Kalau dititipkan jadi polisi, jadi tentara, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi bupati, jadi DPR. Jadikan itu sebagai ladang amal soleh. Nih malam ini. Kenapa Abdul Somad semangat ceramah? Di belakang ada kapolres, ada kapolsek, ada babinsa. Bangga apa tak bangga kita? Bangga. Mereka pakai seragam tapi masih mau datang pengajian. Seragam tapi masih mau datang ke masjid sholat. Ini baru jadi hansip dong, nggak sholat. Mohon maaf Pak Hansip, yang tersinggung. Karena orang-orang tersinggung cepat mati. Oleh sebab itu maka semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta, justru semakin rendah menempelkan kening ke lantai satu hari berapa kali Allahu Akbar. Tinggi jabatannya, tapi sering ke masjid Allahu Akbar. Saking seringnya ke masjid sampai hitam keningnya. Ustadz Somad nampaknya enggak sholat nih, kok keningnya enggak hitam? Saya gimana mau hitam, tempat saya berdiri aja karpet. Apalagi tempat saya sujud, lembut. Nih karpet, tempat kaki saya aja karpet. Hebatnya air emas, nggak tahu minjam karpet siapa nih. Ustadz Somad, gimana rasanya berdiri di atas karpet? Dingin. Karpet basah kena hujan. Kenapa Ustadz nggak naik ke atas pakai sepatu? Orang saya pakai sendal jepit. Bayangkan kalau saya naik ke atas pakai sendal jepit, di belakang ada kiai, nggak ada adab, nggak sopan. Di bawah ada orang-orang yang nampaknya kita sepelekan, tapi sebenarnya mereka jauh lebih mulia daripada kita di hadapan Allah SWT. Kalau nampak anak muda, kalian anak muda, dosa kalian belum banyak, paling baru pegang tangan 2 kali. Kalau nampak orang tua, kalian orang tua, sehebat-hebatnya anak muda, lebih hebat orang tua. Karena orang tua pernah muda dan anak muda belum pernah tua. Ustadz Somad, saya masuk semua lini dan golongan. Anak muda oke, orang tua mantap. Makanya kalau saya ceramah banyak anak-anak ngejar saya. Ustadz Somad, Ustadz Somad. Loh, kenal sama Ustadz? Ya dari mana? Selalu ngeliat Ustadz di HP mama. Katanya. Bapakmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Malam ini semuanya kumpul. Anak-anaknya hadir, anak mudanya hadir, bapak-bapaknya hadir. Saya pernah ceramah di masjid, isinya anak-anak semua. Satu masjid, anak-anak semua. Dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Satu pun gak peduli. Ribut semuanya. Saya ingat itu. Di Pasar Dayun Siak. Sampai saya Assalamualaikum. Udah 15 menit saya ceramah gak ada yang dengar. Akhirnya saya panggil pawangnya. Ibu kepala MDA tolong ke depan. Kecil aja ibu MDA. Maju dia ke depan. Anak-anak tengok ibu. Tengok ibu ya. Tengok ibu. Semuanya terdiam. Ternyata menjinakkan buaya itu susah. Tapi yang lebih susah lagi adalah memanggil pawang buaya. Artinya apa? Hai Abdul Somad, Allah sedang menegur saya. Kau pikir kau hebat bisa tabligh akbar di stadion. Kau pikir kau hebat bisa menceramahi orang di tengah lapang. Nih anak kecil kau kalah kan? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas berilmu ada lagi orang berilmu. Makanya jangan sombong.
ini ada orang sombong, angkuh, ketemu tangan masuk dalam. Ngelihat orang nggak mau ke atas. Oh. Gerimis, hidung pesek, masuklah ke dalam. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Sawit yang banyak. Kalau mati tinggal. Ada orang mati bawa brondol. Mana ada? Mobil yang mewah. Tinggal. Itu mobil mewah. Tinggal. Syukur-syukur kalau lunas. Kalau masih kredit. Dari klaksonnya aja kita kredit. Tapi orang air emas ini hidupnya tenang. Dari mana Ustaz tahu orang air emas ini hidupnya tenang? Saya tahu dari tatapan matanya semua tenang. Ngantuk. Belum. Saya makanya kalau saya tausiah itu saya lihat, saya tajam, saya lihat. Apa yang Ustaz lihat? Saya mau lihat berapa yang nunduk, berapa yang nguap. Kalau ada 2 orang nguap, itu saya tutup langsung. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Itu baru contoh aja. Banyak juga yang senang. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi datang sebelum maghrib, yang datang setelah maghrib, yang datang setelah isya, semuanya bernilai jihad fi sabilillah. Bukan saya yang ngomong, Kanjeng Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Makanya yasinan datang, karena dalam yasinan ada tolabul ilmi. Tahlilan datang, karena dalam tahlilan ada tolabul ilmi. Pergi ke rumah orang datang, walaupun gak ada makanannya, datang aja. Bawa makanan sendiri dari rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai tidak ada pengajiannya, paling tidak di dalamnya ada silaturahim. Para kiai datang kemari, mereka bukan mau dengar pengajian, ilmu mereka banyak, kitab kuning mereka selesai khatam. Datang untuk apa? Silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah serajin-rajin menyambung tali silaturahim. Saya bangga di Kuansing. Kenapa? Karena ketika kita tabligh akbar, hadir semua tokoh masyarakat, pemimpin, kepala daerah, DPR datang. Kadang di tempat lain mereka datang pas mau pencoblosan aja. Tempat kita tidak, semuanya datang. Betul? Saya tak kenal, entah betul atau tidak, saya pancing aja masyarakat. Itu betul kata dia, betul kata saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar ini, lampu yang terang benderang ini, sound system yang menyala sampai ke telinga terang jelas, ini kalau tidak kita syukuri akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dicabut Allah? Tidak, kita mau air emas tetap rezeki melimpah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sawit tetap berbuah segar bugar. Tapi jangan mengkhianati nikmat Allah. Sawit yang sudah kutumbuhkan kata Allah, keluar dari dalam tanah, berbuah, berputih, dipanen, diganti Allah SWT. La in kafartum, tapi kalau kufur dicabut Allah SWT. Bagaimana orang bisa kufur? Main timbangan. Ada timbangan ini, sebesar apapun tandannya tetap 50 kilo. Mau kecil 50, besar 50, sedang 50. Duduk dia di situ 50 juga. Wailul lil mutaffifin. 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus untuk tukang timbang sawit. Surat Al-Mutaffifin. Buka nanti. Buka Quran. Saya yakin jamaah tukang-tukang timbang nanti pulang cari. Mana surat untuk saya? Pas dia lihat, enggak ada timbangan sawit. Terus apa situ? Curang timbangan. Itu ente itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka main timbangan. Curang dalam takaran. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau sawit dia yang ditimbang matanya tajam kurang.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau yang dia nimbang punya orang selalu merugikan orang. Ingat di akhirat. Wa may yaghlal, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada yang curang macam-macam. Curang zakat kambing, di akhirat mikul kambing. Ada nanti di akhirat mikul Avanza, plat merah. Nah itu yang curang-curang. Tapi masih keren. Masih keren kalau mikul mobil. Ada nanti di akhirat mikul brondol. Nah itulah yang tukang curang timbangan. Ini yang ngomong siapa? Allah. Yang saya sampaikan, saya penceramah yang tidak berani ngomong dengan kalimat saya sendiri. Selalu saya kutip ayat Quran, hadis Nabi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, fatwa ulama. Tak keluar daripada itu. Karena semua akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Sebesar biji sawi. Anak-anak sekarang kalau saya sebut biji sawi dia nggak tahu. Sebesar tai coro. Kalau sebesar tai coro aja dituntut, apalagi sebesar brondol. Ustadz dah berapa kali nyebut brondol? Lebih dari 5 kali. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini kapleng saya, ini kapleng kamu, ini sawit kamu, ini sawit saya. Ini batas sudah ditetapkan oleh KT, oleh Bapak Kades, Kadus, RT, RW. Ya. Tapi diam-diam digeser. Siapa yang menggeser batas tanah qaida sibrin, sejengkal saja kau geser. Quyida sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit di padang mahsyar di akhirat. Sejengkal kau geser, 7 lapis akan melilit leher. Tuwiqa quyida, dililitkan di leher 7 lapis ke bawah. Alhamdulillah Ustaz, kami tidak ada yang geser sejengkal. Terus 2 meter. Hidup sementara saudaraku. Orang yang suka main-main tanah, orang yang suka main-main timbangan. Inilah nanti sebelum di akhirat, sebelum di padang mahsyar, sebelum di neraka. Baru di liang kubur, sudah dijepit kubur. Sudah lama liang lahat itu menunggu. Kata orang, sama seperti orang ngidam mau makan mangga liang lahat. Masuk. Begitu masuk ke dalam, remuk sekali, hancur. Macam es cendol di dalam. Oleh sebab itu maka tukang gali kubur itu ngukurnya bukan pakai meteran. Saya dapat berita ketua masjid meninggal. Saya segera datang. Pas sampai ke tempat pemakaman, sepi. Jangan-jangan salah alamat nih. Saya tanya, Bapak penggali kubur? Iya. Penggali kubur ketua masjid? Iya betul Ustaz. Kok udah sunyi? Orang belum datang, Ustaz keduluan. Kesempatan wawancara sama tukang gali. Bapak ini bambunya untuk apa Pak? Ini untuk mengukur panjang jenazah Ustaz. Kenapa nggak pakai meteran? Takut kalau pakai meteran lupa. Diukur jenazah 170, rupanya 180. Pas nggali kurang, akhirnya ahli waris nuntut. Yang disalahkan tukang gali. Kenapa salah ukur? Tapi kalau pakai bambu nggak mungkin salah. Ini jenazahnya, maka bambu langsung. Sering terjadi Pak, sering Ustaz, sudah diukur begitu sampai kurang. Terus gimana? Gak mungkin kami gali lagi, terus ya udah pijakkan aja di dalam. Hati-hati, di atas tanah hanya sementara. Mana lebih lama, di atas tanah apa di dalam tanah? Dalam tanah. Nih tanah, inilah bumi. Sebentar saja di atas tanah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, masuk. Manen sana, manen sini, manen sana, manen sini, brondol sana, brondol sini, masuk. Tanda tangan sana, tanda tangan sini, tanda tangan sana, tanda sini, tanda masuk. Razia sana, razia sini, sana, masuk. Kita semua akan masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Mana yang akan kita bawa mati menghadap Allah?
Ibu, kalau bapak meninggal, ada ibu yang mau masuk agak semalam? Tengok, mereka ngaku sekarang. Tidak. Lalu yang perempuan selama ini yang nangis di pinggir kubur suaminya, Papa. Semua orang nahan dari belakang. Ojo melebu, ojo melebu. Makanya nanti kalau ada perempuan mau masuk ke dalam, jangan tahan. Melebu. Gelem apa orang gelem? Mana ada yang mau? Sandiwaranya aja itu. Ustadz Somad selalu perempuan yang dia lecehkan. Saya bukan melecehkan. Sekarang kita balik. Bapak, kalau mereka meninggal, mau bapak masuk ke dalam? Takut mereka. Ternyata mereka anggota istri, ikatan suami takut istri. Saudara yang dimuliakan Allah, saya bukan provokator, bukan mau membentur melaga Bapak Ibu. Saya cuma mau mengingatkan, sayang, silakan sayang. Tapi sayang sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Orang air emas sayang kepada Abdul Somad. Andai mati Abdul Somad, mereka tetap membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kalau orang air emas membacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad meninggal di Pekanbaru, sampai apa orang nyampe? Siapa yang bilang? Lewatlah sahabat bersama Nabi di samping kubur. Lalu Nabi mengambil pelepah korma, fasaqqahu nisfain, dibelah jadi dua. Lalu Nabi menusukkannya ke makam. Sahabat heran, mengapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Ternyata pelepah korma bertasbih dan tasbihnya sampai pada orang mati di dalam. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang air emas. Itu dalil bacaan Quran sampai. Oh, itu akalan-akalan Abdul Somad aja. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi, kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ahli hadis, ahli tafsir, hafal hadis, Sahih Muslim di kepalanya, mengatakan bacaan Fatihah sampai untuk orang mati. Tiba-tiba ada orang yang baca hadis, baca sanad, hilang matan, baca matan, hilang sanad, kalau laptopnya hidup. Mengatakan tidak sampai bacaan Quran untuk orang mati. Bapak Ibu percaya sama Imam Nawawi apa Ustadz laptop? Terserah, mau percaya Ustadz laptop terserah. Yang penting saya percaya pada imam-imam, ulama-ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bacaan Quran sampai pada orang meninggal dunia. Siapa yang tidak percaya, minta nama lengkapnya, nanti saya bacakan kalau udah mati. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih tahu. Sedekah makanan sampai apa enggak sampai? Sampai. Orang air emas buat kenduri untuk almarhum Abdul Somad. Silakan anak yatim makan. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bahasa Melayunya happy. Datanglah orang bernama Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat. Mak saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai ke makamnya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, ngasih air minum. Idzan ahfiru bi'ran. Kalau begitu saya gali sumur. Langsung saat tanpa basa-basi menggali sumur, sumurnya diwakafkannya untuk almarhumah ibunya. Maka Bapak Ibu, saya tidak nyuruh ibu besok ambil cangkul untuk menggali sumur. Datang besok